Oke, Yohanes 11, terusin lagi. Ingat kemarin sudah kita pelajari beberapa poin penting dan jangan lupa akan bekasam yang yummy itu. Nah sekarang kita lihat teruskan dulu di ayat yang ke-7. Kita akan lihat sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes 11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Saudara pernah mengalami peristiwa di mana Anda nyaris mati? Pernahkah Anda mengalami peristiwa di mana Anda nyaris hancur hidupmu? Dan di tempat di mana kita tahu itu pernah akan menghancurkan kehidupan kita, orang punya trauma yang cukup besar untuk kembali kepada titik yang sama. Tetapi saya belajar satu poin penting dalam kehidupan kita. Titik di mana kita jatuh tidak boleh menjadi tempat yang traumatik buat kehidupan kita. Tapi justru itulah merupakan tempat awal pemulihan baru dalam kehidupan kita. Kita selalu mencoba menghindari sesuatu yang dulu pernah membuat kita hampir hancur. Tapi orang yang akhirnya mengalami kemerdekaan dari Tuhan, dia tidak akan pernah takut dengan masa lalu dan apapun yang pernah akan menghancurkan hidupnya. Kecuali dia tidak mengalami pertobatan dan kekuatan Tuhan tidak dialirkan dalam hidupnya, dia akan selalu menghindar dan tempat-tempat itu, peristiwa itu akan selalu mengejar kita, jadi mimpi buruk kita seumur hidup kita. Anda ingat cerita ketika rombongan Nabi sedang menebang kayu akan rumah dan salah seorang daripada mereka mata kapaknya jatuh ke dalam sungai dan kemudian tenggelam dan berkata, celaka ini barang pinjaman. Lalu Nabi Elisa berkata, di mana jatuhnya? Dia berkata, mari kembali di mana di tempat kamu jatuh. Ayo kembali di tempat di mana kamu terpuruk. Kembali di tempat di mana kamu pernah akan binasa hidupmu. Di mana jatuhnya? Ketika ditunjukkan di mana jatuhnya, dia lemparkan sepotong kayu. Alkitab berkata, kapak itu timbul dan mengapung lagi. Tuhan berbeda dengan manusia. Petrus mengalami yang sama. Tahukah Anda mengapa Tuhan menanyakan 3 kali seperti yang kemarin saya katakan? Simon anak Yohanes, dia berkata, hei kamu buluh yang lemah dan tidak berdaya, apakah engkau agape dengan aku? Dia tanya 3 kali, agape, agape, filio. Dia bilang filio, filio, filio. Dia jujur dengan apa yang ada dalam dirinya. Tapi kenapa ditanyakan? Di tengah-tengah Tuhan sedang membuat perapian dan dia membakar akan ikan, dia mempersiapkan makan pagi buat murid-muridnya. Kenapa di depan perapian dia tanya 3 kali? Sebab sebetulnya di depan perapian yang sama 3 kali Petrus nyangkal Tuhan Yesus. Dikembalikan di titik di mana dia jatuh dan di tempat itu Tuhan berkata, aku akan angkat hidupmu. Saya pernah mendengar beberapa kesaksian dari orang-orang dan anak-anak Tuhan yang masa kecilnya mengalami masa yang sangat traumatik sekali. Saudara tahu cara Tuhan mengembalikan, memulihkan hidupnya. Tuhan tidak menyingkirkan akan rekaman masa lalu yang traumatik itu. Tapi Tuhan membawa dia kembali kepada peristiwa itu dan dihadapkan ke dirinya lagi. Semua rekaman dengan detail apa yang pernah dialami hanya ditambahi dengan penglihatan bahwa Yesus ternyata ada di situ. Itu yang menyembuhkan sebetulnya. Sebab kalau itu dihindari, saudara sedang lari dari kenyataan dan kejatuhan itu akan terus mengejar hidupmu sampai kapanpun engkau tidak pernah jadi orang yang merdeka. Para murid berkata, Tuhan, Rabi, bukankah mereka baru-baru ini mau melempari engkau dengan batu? Kenapa mesti kembali ke situ? Apa kita tidak akan mati ke sana? Jangan kembali di tempat kita nyaris mati. Nyingkir dari sana, pergi dari sana sejauh mungkin. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Jawab Yesus, bukankah ada
12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Dia mau berkata begini, selama ada terang itu, kamu tidak akan terantuk. Dan dia berkata, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Dia berkata, dulu memang kamu pernah akan hancur karena kamu jalan dalam kegelapan, tapi hari ini jalanlah dalam terang. Bukan soal di mana batunya, tapi apakah terang itu ada ataukah kegelapan yang menguasai. Saya harap Anda mengerti akan prinsip kebenaran ini. Ketika mata kapak itu jatuh, tidak ada nabi di situ. Ketika nabinya muncul, Elisa artinya, the Lord is my salvation. The Lord is my savior. Tuhan itu penyelamatku. Tuhan juru selamatku. Dia berkata, di mana letak jatuhnya? Dan di situ dia buat mata kapak itu terapung kembali. Ayat berikutnya, ayat yang ke-11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan apa? Terus terang. Sebelumnya terus terang enggak? Enggak. Kadang-kadang aneh ya Tuhan itu. Kenapa enggak dari awal terus terang, Pak? Gampang jawabannya. Suka-suka dia. So what? Harus gimana? Suka-suka dia kan? Ya dia maunya begitu. Kita nggak ngerti. Akhirnya dia terus terang. Lalu kita berkata, kenapa engkau begitu rumit Tuhan? Ya suka-suka dia. Mau apa? Ada banyak kata, kalimat, bahasa yang dia coba komunikasikan dengan kita, tapi pengertian kita dengan apa yang dia maui terlalu sering tidak pernah sama. Tapi tidak pernah bisa dihindari. Memang seringkali itu yang terjadi. Ayat 14 saya ulang lagi. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah apa? Mati. Ayat berikutnya. Tetapi syukurlah. Aneh kan saudara? Sudah mati, syukurlah. Bekasam itu dia suka. Kalau bekasam dibungkus, dililit dengan bakmi, ini dengan kain kafan. Dan dia berkata, syukurlah. Kita berkata, aku nangis. Engkau berkata apa? Syukurlah. Saudara, kalau Anda tidak kenal dan jalan dengan Tuhan hari demi hari, seringkali kita sungguh-sungguh akan berkata, aku gak kenal dia loh. Terlalu banyak yang aneh, yang dia coba tunjukkan kepada kita. Cara mikirnya beda dengan kita. Dia berkata, tetapi syukurlah, aku tidak apa hadir pada waktu itu. Syukur. Puji Tuhan ya, gua nggak hadir, jadi mati katanya gitu. Bagus. Marta Maria nangis. Dia berkata, syukurlah. Kalau Anda ngerti hatinya, dengerin saudara. Di rohnya dia bisa ngerti, ini bagus. Nanti ketika perasaannya kesentuh, lihat Maria nangis, dia ikut nangis juga. Waktu nangis gak berkata, syukurlah, gak ada lagi saudara. Dia nangis betul itu. Bukan air mata buaya. Untung para muridnya gak kurang ajar berkata, syukurlah, katanya gitu enggak. Gak berani saudara, gak berani. Gantian lu yang mati katanya, repot kan saudara. Gak berani. Tapi kalau Anda lihat, kok membingungkan ya Pak Tuhan itu? Enggak. Hanya kita yang tidak cukup kenal pribadinya, yang membuat confused, bingung dalam hidup kita sendiri. Saya ulang lagi. Tetapi syukurlah,
aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagi siapa? Bagimu. Loh. Tangisannya orang lain seringkali baik buat kita. Tapi tangisanmu seringkali baik untuk orang lain, saudara. Kan gak adil Tuhan? Adil. Karena hakimnya dia. Dia bilang adil, harus adil. Gimana Pak? Nggak tahu juga saya. Pokoknya dia bilang adil, adil. Loh ini kalau Anda lihat ya, itu dikatakan begini, lebih baik bagimu. Lebih baik bagi siapa? Bagi para muridnya. Ya. Tapi kebaikan yang dialami para murid hari itu dibayar oleh Marta dan Maria yang meratap dan menangis oleh karena yang dikasihinya mati. Mungkin mereka sempat kecewa, mungkin sempat mereka berpikir kenapa Tuhan terlambat datang. Tapi itu kan kenyataan loh. Apa yang kelihatannya tidak baik bagi orang lain, baik buat kita mungkin, tapi sebaliknya bisa apa yang kita tangisi hari ini ternyata baik untuk orang lain. Lebih baik untuk orang lain. Kalau Anda mengerti begitu, tidak akan pernah kita biarkan hati dan perasaan kita terlunta-lunta ikut Tuhan, saudara. Anda akan berkata, nyanyinya, semua baik. Pokoknya begitu aja. Mau apapun, nyanyinya apa? Semua baik. Teruskan lagi. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini orang kalau ngomong, saudara, sinisnya minta ampun. Kadang saya pikir, kenapa orang ini dipilih untuk meramaikan dunia? Enggak juga sih. Tapi ada orang begini, ya inilah pasukan bunuh diri, harakiri namanya, katanya gitu kira-kira bahasanya sekarang. Udah tahu di sana dilempari batu, kembali ke sana. Ya matilah kita dengan dia, katanya. Nanti sampai dia bangkit pun dia bilang, kalau gue belum mencucukkan jariku masuk begini, belum puas. Itu sebetulnya sadis, saudara. Tahu kenapa? Dia tidak berharap Tuhan sembuhkan, tetap lubang kan? Anda pernah bayangkan ketika Tuhan ingin cuci muka? Itu sadis loh itu. Dia masih ingin melihat itu lubang loh. Kenapa dia nggak berharap Tuhannya pulih mulus lagi tangannya itu? Orang kalau sudah sinis begini, sadis. Nah, Alkitab berkata, supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Tadi pagi kami sharing-sharing, Bu Agi sharing bagus sekali. Belajar untuk percaya tanpa disertai rasa takut. Berdoa, percaya tanpa rasa takut. Banyak orang berdoa, minta ke Tuhan, didorong oleh ketakutan. Itu sebetulnya tidak percaya. Anda sedang mencoba memproteksi sesuatu dengan tanganmu, sambil minta Tuhan, tolong berikan kekuatan tangan saya. Tapi engkau belum sampai berkata, aku serahkan dalam tanganmu. Beda. Kita berkata, Tuhan, sudah aku doakan ini, aku doakan. Kenapa hilang juga? Yang kamu takuti, yang akan datang menimpa hidupmu. Sebab masih engkau pegang, hanya engkau berkata, kuatkan tanganku, memegang terus. Tapi kalau kita belajar percaya, tanpa disertai rasa takut, Anda akan berkata, aku serahkan dalam tangan Tuhan, bukan aku kendalikan dengan tanganku. Kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan ini sangat rich, sangat kaya. Kalau kita bisa menangkap apa yang sebetulnya sedang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, saya percaya kita ini akan mengalami banyak hal yang membuat kita akan dibuat
kenal dengan Tuhan kita. Teruskan lagi saudara, lihat akan beberapa ayat berikutnya. Ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah berapa hari? 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Nah, lihat ayat yang ke-20. Ini bedanya Marta dan ini bedanya Maria. Yang pertama lihat. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria apa? Aneh. Saya ulang lagi. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, kalau kita lompat di ayat yang ke-28 dan 29, Anda akan melihat fakta yang lain. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan siapa? Yesus. Orang yang cukup dekat dengan Tuhan, orang yang kenal dengan Tuhan, orang yang punya penguasaan diri yang sangat baik. Dia mengerti bahwa segala sesuatu itu ada waktu Tuhan. Dan ini seringkali pergulatan yang berat dalam kehidupan kita. Saya termasuk orang yang ingin melihat segala sesuatu itu instan terjadi. Itu nature saya. Saya kepingin lihat semua serba cepat terjadi, berlaku seketika, jangan tunggu lama-lama. Saya tipe orang mungkin saudara ya, seperti Daud ketika anaknya mati, begitu mati, oke, that's it, mandi, berurat, makan, masuk rumah Tuhan, nyembah Tuhan, haleluya, amin, selesai. Terus buat anak lagi, selesai. Seperti orang tidak punya perasaan kadang-kadang, tapi ada sifat seperti itu dalam hidup saya akui itu. Saya kepengen sesuatu jangan bertele-tele, terlalu lama, membosankan, selesai, dan kotak, boom, selesai, mulai yang baru. Tapi saya mengerti, ada orang-orang yang nggak bisa. Yang membutuhkan waktu yang terus lama, sambil dia nikmati kepedihan hatinya pelan-pelan seperti makan bekasam, saudara. Tapi dua-duanya sebetulnya sama jeleknya. Maria seperti yang lain, sebetulnya dia segera ingin ketemu dengan Tuhan. Tapi ketika mendengar Tuhan datang, yang lompat pertama Marta, tapi Maria tetap tinggal di rumah. Apa yang dia tunggu? Dia tunggu Yesus memanggil dia. Sebab segala sesuatu, kalau tidak waktunya Tuhan, apapun bentuknya, engkau mengalami kemerdekaan, pelepasan, pertumbuhan rohani, pengalaman rohani, apapun namanya. Kalau tidak persis dengan timingnya Tuhan, toh akhirnya kita mengerti, tidak ada gunanya dipaksakan. Marta begitu mendengar Tuhan datang, dia langsung lompat, dia berkata, aku mau temuin dia. Tapi Alkitab berkata, Maria tinggal di rumah. Dan waktu dibisikin oleh Marta, Guru memanggil engkau, dia baru datang menghadap. Dia tahu kapan sesuatu itu akan terjadi. Saudara, ini sikap yang luar biasa. Lihat sekarang ayat 21. Ini hal berikutnya yang membedakan antara Marta dan Maria. Alkitab berkata, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti apa? Tidak mati. Nah, apa bedanya dengan Maria? Lihat pada ayat yang ke-32. Yang diucapkan sama, tapi ada hal yang berbeda. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, apa yang dia buat? Tersungkurlah dia apa? Di depan kakinya dan berkata kepadanya. Ngomongnya belakangan, tersungkurnya yang pertama. Dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Kalau Anda perhatikan, dua-duanya mengucapkan kalimat yang sama. Itu menunjukkan mereka sebetulnya punya kepedihan yang sama, penderitaan yang sama, menanti Tuhan Yesus tidak kunjung datang sampai akhirnya Lazarus mati. Mereka hanya menyesali berkata, seandainya Tuhan di sini tidak akan mati. Dua-duanya mengucapkan hal yang sama. Bedanya adalah Marta datang ke Yesus dan langsung dihadapkan pergulatan hatinya, langsung dihadapkan persoalannya. Maria datang ke Yesus, dia tersungkur di depan kakinya. Baru setelah tersungkur di depan kakinya, dia hadapkan persoalannya. Kepada tipe Marta, Tuhan menjawab. Kepada tipe Maria, Tuhan menangis dan bertindak, saudara. Seringkali apa yang prosesnya lamban, itu menghasilkan hasil yang lebih cepat. Tapi apa yang prosesnya mau dipercepat, menghasilkan hasil yang sangat lama. Marta berkata, ini persoalannya, kalau engkau ada, tidak akan mati. Dijawab oleh Tuhan, tanpa dia berbuat apa-apa, menangis pun tidak. Tapi setiap kali dia ketemu dengan orang yang tahu menempatkan dirinya, tersungkur di bawah kakinya, lalu kemudian baru dia ungkapkan apa yang jadi beban dalam hidupnya, itu saatnya Tuhan pasti akan bertindak, saudara. Nah, seringkali kita ingin semua serba cepat. Kita tidak mau menunggu sampai waktu Tuhan berlaku. Dan saya berkata, itu bukan hal yang mudah. Karena manusia sekarang ini didorong semua serba cepat. Ingin instan, ingin segera. Memang tidak boleh kita perlambat sendiri dengan perasaan kita dan ketakutan kita. Itu pun hal yang salah. Tapi bertindaklah seperti Maria bertindak. Saudara akan jadi orang Kristen yang sangat-sangat bijaksana. Kalau Anda pelajari bagian dari kisah ini, satu kematian membawa akan begitu banyak pelajaran yang tidak pernah terpikir oleh orang sebelumnya. Nah, saudara sekalian, apa yang kemudian terjadi? Ini poin saya yang saya ingin utamakan. Lihat Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal 12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Seperti biasa, kali ini tanpa ngomel, tanpa iri dengan apa yang saudaranya lakukan. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah siapa? Lazarus. Maka Maria, dia selalu tahu tempatnya, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan apa? Rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita lompat ke ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat siapa? Lazarus, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh siapa? Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Nah, dengar baik-baik, ini poin yang paling penting yang saya mau tekankan hari ini. Marta dan Maria berjuang supaya Lazarus jangan mati. Mereka meratap, mereka menangis, mereka dengan cemas menanti Yesus. Mereka mengirim kabar secepat mungkin mencegah jangan sampai Lazarus mati. Tapi akhirnya kita mengerti, karena Yesus suka bekasam, maka dibiarkan sampai mati, sengaja ditunda kedatangannya, sampai dikubur 4 hari,
Dan ketika sudah 4 hari, tidak ada satu orang pun yang bahkan mau merangkul dia dan memeluk dia. Apa yang sudah berbau, sudah begitu kotor, tidak ada orang, bahkan orang yang paling mengasihi pun sedia datang untuk merangkul dia. Mereka hanya meratapi dari jauh, dari luar, dengan pintu yang tertutup rapat di gua kubur itu, dan mereka hanya meratap di luar. Tapi secinta-cintanya Maria atau Marta kepada Lazarus, tidak ada satupun dari mereka yang berkata, buka batunya, aku mau peluk mayatnya, karena sudah berbau. Bahkan kalau Anda baca ketika Yesus berkata, buka batu itu, gulingkan batunya, Marta berkata, dia sudah berbau 4 hari. Dia tangisi Lazarus. Tapi sekasihnya, cintanya seperti apapun, ketika melihat yang dikasihi sudah berbau, dia tidak pernah mau mendekat lagi. Tapi kita mengerti, kisah ini berakhir berbeda. Yesus dengan otoritasnya berkata, Lazarus, keluar. Saya terus terang tidak pernah bisa membayangkan bagaimana dia keluarnya. Saya pernah ke Israel, ke kota Betania. Saya pernah diberitahu oleh seorang gaitor, ada bekas kuburan tua. Dan katanya tidak pernah jelas. Itu mungkin kata gaitor supaya menarik trip kita. Karena tur-tur itu seringkali guide-nya mengarang cerita-cerita yang menarik supaya kita senang dan memberi dia tip yang banyak. Katanya inilah kuburnya Lazarus. Dan dia berkata, kalaupun bukan, ini memang bekas kuburan. Anda tahu bentuknya? Bukan seperti yang kita pikirkan. Kita menggali begini di bawah, orang ditanam, bukan. Itu kayak gua. Dan itu ada tangganya, turun, curam ke bawah. Nah, orang yang mati, itu kan dililit dengan, bukan dengan bakmi, tapi dengan kain kapan kan saudara. Bagaimana keluarnya, itu saya sungguh tidak mengerti. Apakah melayang keluar begitu? Karena sekalipun dia bangun, untuk dia tanpa berpegangan dengan tangan terikat, dia bisa naik ke atas. Itu pun mujizat tersendiri. Alkitab tidak pernah menjelaskan, jadi jangan lebih jelas dari Alkitab, saudara. Tapi ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Alkitab berkata bagaimanapun Lazarus akhirnya bangkit dari antara orang mati. Tapi kalau Anda baca kisah ini, setelah apa yang sempat mati itu dibangkitkan kembali, toh akhirnya harus dimiliki oleh Yesus juga. Alkitab berkata, Marta melayani, Maria mencurahkan minyak narwastu yang dicari hanya kakinya Tuhan. Dan Alkitab berkata, mereka harus membiarkan Lazarus duduk makan dengan Yesus. Sebab sejak saat itu, nasib Lazarus sama seperti dengan Yesus, seperti koin uang di dua sisi yang tidak mungkin dipisahkan. Waktu mereka mau bunuh Yesus, mereka juga mau bunuh Lazarus. Anda ngerti? Apa yang pernah mati dan kemudian dibangkitkan kembali, impian saudara, visimu, apapun, namanya apapun, yang pernah mati dan dibangkitkan kembali, ketika itu bangkit kembali, Anda harus mengerti, engkau tidak akan pernah bisa memilikinya untuk dirimu sendiri. Never. Suka tidak suka, Anda harus serahkan kembali kepada Yesus. Dan begitu kita membaca Alkitab, selalu pola itu yang terulang. Alkitab mengisahkan ada nelayan-nelayan yang gagal menangkap ikan semalam-malaman. Mereka mencoba menebarkan jala semalam-malaman untuk mendapatkan ikan seperti yang mereka harapkan. Dan Alkitab berkata semalam-malaman mereka telah berusaha dan tidak mendapat ikan sama sekali. Dan Yesus melihat akan perahu yang gagal itu, dan dia berkata kepada Simon, dia berkata, aku pinjam perahumu, coba bawa aku geser sedikit agak jauh. Dan dia mulai mengajar banyak orang. Simon mendengarkan perkataan Tuhan dan dia berkata, ini rabi yang luar biasa. Dia mengajar begitu berkuasa, orang begitu kagum dengan apa yang diajarkan. Dan Tuhan memang tidak pernah berhutang dengan siapapun. Perahu yang gagal dan tidak menghasilkan ini dipinjam dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dia berkata kepada Petrus, bertolak ke tempat yang dalam.
Ketika dilakukan dia berkata, tebarkan jalamu. Dan pada saat itulah harga dirinya tersinggung berkata, come on, aku ini nelayan tulen, lu anak tukang kayu, ngajari aku katanya. Dia berkata, semalaman kami telah lakukan yang kau perintahkan dan tidak ada hasilnya. Tapi karena engkau yang melakukan, baik kami lakukan juga. Tapi dia lakukan sebetulnya setengah hati. Nah, kita berkata, dia mulai tebarkan jalannya, dia mendapatkan sejumlah besar ikan dia dapatkan. Alkitab berkata, jalannya mulai koyak. Dia panggil temannya, datang perahu yang lain, diisi penuh dengan ikan. Alkitab berkata, sehingga kapal mereka apa? Hampir tenggelam. Petrus tersungkur berkata, pergilah daripadaku Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku tidak layak itu. Ketika mereka sampai ke darat, Tuhan berkata, jangan takut. Mulai sekarang, aku jadikan kamu sebagai apa? Penjala manusia. Dan dia berkata, follow me. Alkitab mengatakan, ditinggalkan semuanya. Apa yang pernah mati, semalaman diperjuangkan, mendapatkan ikan yang banyak. Dan dia berkata, mati impianku sudah habis. Tiba-tiba Tuhan datang. Dan saat dia bangkitkan lagi, apa yang sudah habis, impian yang sudah mati. Toh suka tidak suka, Tuhan memang minta hati kita seluruhnya. Dan ditinggalkan semuanya. Lalu dia pergi dan ikut Yesus. Ada seorang wanita bernama Hana, istri daripada seorang laki-laki bernama Elkana. Alkitab berkata dia mandul. Dan karena dia mandul, Elkana memperistri Penina. Dan melahirkan beberapa orang anak laki-laki bagi Elkana. Memang Hana dikasihi lebih oleh suaminya. Tapi kasih suaminya tidak pernah bisa membuang aib dalam dirinya. Zaman itu kalau sampai seorang wanita, seorang istri tidak bisa punya anak, itu aib besar bagi hidupnya. Bertahun-tahun dia datang ke rumah Tuhan. Bertahun-tahun dia menghadap Tuhan. Satu hari, kepedihan hatinya tidak tertahan lagi. Nah, Alkitab mengatakan, dia datang ke Silo, ke rumah Tuhan. Dan dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia ceritakan semua kepahitannya di hadapan Tuhan. Begitu pedih hatinya sampai tidak terucap kata-katanya. Hanya mulutnya yang komat kamit. Hanya mulutnya yang bergumam. Dan tidak terdengar doa seperti apa. Dan imam pada waktu itu imam yang tidak peka, tidak tahu yang terjadi apa, sibuk menggemukkan dirinya sendiri dengan bagian yang terbaik dari persembahan anak-anak Tuhan. Melihat wanita yang hanya menangis, komat kamit di bait Allah, ditegur berkata, jangan mabuk ya. Dan Hana berkata, aku ini bukan orang yang mabuk. Aku ini orang yang pedih hatiku. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku menikah dengan impian. Aku memberikan anak buat suamiku. Tapi bertahun-tahun aku ditunggu dan aku tidak bisa melahirkan satu orang anak pun bagi suamiku. Sampai kemudian dia ambil perempuan lain dan dia punya anak sekarang. Aibku Tuhan. Apakah aku harus tanggung seumur hidupku? Dan di tengah-tengah kondisi seperti itulah, dia mengerti satu hal. Kalau apa yang pernah jadi impiannya, itu kemudian dibiarkan mati, jadi bekasam. Satu hari ketika dibangkitkan, dia tahu dia tidak pernah bisa memilikinya lagi. Tuhan yang harus memilikinya. Imam Eli dalam ketidakmengertiannya dia berkata dan dipakai Tuhan, pergilah dengan selamat. Dengan satu kata itu dia pulang. Ketika di rumah mereka bersetubuh, Alkitab berkata, Tuhan ingat dia. Kalau Anda mau membuat Tuhan ingat kepadamu, ini prinsipnya. Apa yang pernah mati, kalau satu kali dibangkitkan, biarlah engkau mengerti, itu miliknya dan bukan milik saudara sendiri. Tapi kalau engkau masih ingin berkata, itu milikku, Tuhan akan lupa. Dan sengaja lupa dan tidak ingat, saudara.
Nah, kita berkata, dia mengandung dan lahir seorang anak laki-laki. Namanya siapa? Samuel. Dan ketika dia selesai disapih, dia dibuatkan pakaian khusus oleh ibunya. Dan dia gandeng anaknya, dia berkata, ayo nak, engkau impianku yang sudah mati dan hidup lagi. Aku tidak pernah bisa memiliki engkau lagi. Engkau milik Allah Jehovah. Engkau milik dia. Dibawa anak ini, dihadapkan ke Tuhan. Dia tersungkur menyembah Tuhan di Silo. Dan dia berkata, ini milikmu Tuhan. Ketika dia serahkan itu, tetap terbuka kandungannya. Lahir lagi beberapa anak bagi dia. Karena tetap Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun, saudara. Tidak pernah. Daud pernah mengalami hal yang sama. Ketika masa kecil dan remajanya dia habiskan di daerah Bethlehem. Dia mengerti saat-saat dia dahaga ketika dia di luar menggembalakan domba-domba milik orang tuanya. Dan di saat dia dahaga itulah ada satu sumur yang selalu merupakan tempat favoritnya, tempat yang dingin, yang sejuk. Dia melepaskan semua dahaganya. Dan dia berkata, ini sumur yang paling manis. Selalu masakan mami lebih enak daripada restoran manapun juga. Anda mengerti itu? Sekecut-kecutnya, seasin-asinnya, tetap Anda berkata, itu lebih baik dari restoran manapun juga. Saya harap Anda mengerti itu. Sesuatu yang berlaku dalam hidupmu, di masa kecilmu itu, tidak pernah bisa digantikan oleh apapun juga. Hari ini kalau Anda mencoba minum dari sumur itu, kau bingung, dah apanya yang enak? Tapi buat Daud, itu dia enak, tidak boleh orang protes. Selera itu masalah pribadi, saudara. Nah, kita berkata, dia rindu itu dan setiap kali dia dahaga, dia minum dari sumur yang di Bethlehem. Tapi pengurapan Tuhan mengubah nasibnya menjadi berbeda. Belasan tahun, karena justru pengurapan yang turun atas hidupnya belasan tahun. Dipisahkan dia dari sumur yang selama bertahun-tahun jadi sahabatnya di saat dia dahaga. Dia harus mengembara, lari dikejar oleh Saul, lari dikejar oleh orang Filistin, pura-pura jadi orang gila di tanah orang. Dia lakukan semua itu. Bertahun-tahun jadi bandit, saudara. Jadi preman. Ya buat itu. Untuk survive. Satu hari, tiba-tiba rasa inginnya. Ingin. Apa yang sudah mati bertahun-tahun. Dia berkata, aku rindu air dari sumur itu. Tapi otaknya berkata, tidak mungkin. Kenapa? Di situ orang Filistin membangun benteng pertahanan mereka. Tidak akan pernah bisa ada siapapun mengambil, menimba sumur itu. Karena artinya harus menerobos pertahanan yang paling kuat dari orang-orang Filistin. Dan dia raja yang tidak cukup, tidak bego untuk menyuruh orang menyerang, hanya sekedar menimba air. Dia tahu itu. Tapi ada kerinduan yang begitu dalam di hatinya, yang seringkali tidak bisa dia tahan lagi. Pada saat itulah dia bergumam, dan dia berkata, seandainya aku bisa minum dari air sumur yang di Bethlehem. Tanpa dia mengerti, ada 3 triwiranya yang duduk cukup dekat dengan dia dan mendengar apa yang dia katakan. Saya percaya, bukan sekedar secara manusia mereka orang-orang yang sangat loyal dan sedia mati untuk rajanya. Tapi saya percaya di belakang itu sutradara yang paling hebat namanya Tuhan sendiri yang bermain di dalamnya. Disentuh hati mereka tanpa raja tahu, ambil senjatanya, hanya bertiga,
Dengan satu ember, mereka terobos pertahanan yang paling kuat dari orang Filistin. Mereka bantai begitu banyak sampai tangan mereka lengket dengan darah. Mereka bunuh begitu banyak hanya untuk mendekat ke sumur itu. Orang Filistin bingung yang dicari apa 3 orang ini. Mereka cuma ngejar sampai ke sumur. Ketika mereka bubar dari sumur itu, mereka menimba air itu. Dan orang Filistin berkata, jangan biarkan mereka lepas dan lolos. Mereka dikepung lagi, mereka masuk dengan pertumpahan darah, mereka keluar dengan pertumpahan darah. Yang kedua berat, karena sambil membawa air sumur ini, jangan sampai jatuh dan tumpah. Anda tahu yang mereka korbankan itu? Menghadapi peperangan, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk satu ember air yang diingini oleh rajanya. Dan pada saat mereka menghadap ke raja, mereka hadapkan air yang paling enak bagi Daud, yang dia rindukan belasan tahun untuk dia bisa menikmati air itu. Apa yang sudah kelihatannya mati buat Daud, detik itu muncul lagi di depannya dan begitu hidup. Tapi dia mengerti apa yang dibangkitkan Tuhan bagi dirinya tidak bisa dia miliki. Harus kembali kepada siapa? Balikin ke dia. Dia curahkan sebagai korban curahan di mezbah. Dia berkata, aku tidak layak. Biarkan dahagaku, aku puaskan dengan air yang lain. Tapi yang ini Tuhan, milikmu. Malam hari ini, apa yang pernah mati dalam hidupmu? Apakah saudara mau berkata, satu hari kalau engkau bangkitkan, itu bukan milikku. Naikkan pujian tadi, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidup kita, semuanya baik.